Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Malinda, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya adalah yang pertama dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Yang kedua, memahami tugas seorang pendidik yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Momen yang keempat yaitu membuka mata saya tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, melakukan aksi nyata atau implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keenam, bersama rekan calon guru penggerak dibentuk kelompok untuk berkolaborasi tentang menentukan nilai dan peran guru penggerak masing-masing CGP. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu pada modul 1.1 dijelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di kelas. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti saat menunggu azan maghrib ketika berpuasa, ketika azan berkumandang, ketika perasaan menjadi begitu bahagia. Azan di sini saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid, tapi sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran saya. Yang ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Dan yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan rekan lain tidaklah penting untuk dilakukan. Sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Yang kedua, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Pembelajaran yang ketiga yaitu saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Yang kelima, saya harus melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan lain di sekolah. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan dilakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan produk alam dan produk zamannya. Selanjutnya, mandiri. Saya akan menjadi pendidik dengan motivasi tinggi untuk meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran saya di kelas. Selanjutnya, saya akan menjadi pendidik yang reflektif, yaitu pendidik yang akan berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri, baik secara mandiri maupun melibatkan orang lain. Dan selanjutnya, kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktis. Selanjutnya, saya akan menjadi guru yang inovatif, yaitu saya terbuka untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, ataupun video-video pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Demikian pemaparan refleksi model 4P dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.